HM Channel. Jadi di video kali ini seperti biasa, kalau aku ada di dapur seperti ini artinya aku mau sharing-sharing ya teman-teman. Yes. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas kenapa TKW Hongkong itu bisa betah bertahun-tahun ya. Bukan cuma satu kontrak, karena kan satu kontrak itu ada 2 tahun. Dan di TKW Hongkong itu bisa sampai 10 tahun, 8 tahun kayak gitu ya. Jadi aku mau nyeritain aku aja ya, aku nggak mau nyeritain orang lain. Jadi angkatan aku itu nih foto nih, ada aku tempel fotonya ya. Di sini itu ada ini adalah dari PKJ Banjarnegara ya. Pelita Karya Johari Banjarnegara. Seberangkatan apa ya pokoknya ini adalah pemberangkatan tahun 2015 ya teman-teman. Ada berapa nih, banyak ya, ada banyak lah, pokoknya ini adalah dari PT Banjarnegara ya, yang khusus untuk TKW ke Hongkong kayak gitu ya. Waktu aku dulu kesini sih 4 orang, aku duluan terbang, terus akhirnya teman-teman itu pada nyusul karena mereka udah dapat majikan semua, tinggal pada nunggu visanya. Jadi yang jelas ya mereka itu di tahun 2015-16 kayak gitu ya, 16 awal. Ini adalah dari PKJ Banjarnegara. Dan anehnya lagi ya, jadi anehnya lagi ini seperangkatan aku itu kebanyakan itu masih ada di sini, malah masih ada di sini ya. Jadi yang udah pulang pun, yang udah pulang ke Indonesia kayak gitu, dia balik lagi ke Hongkong. Jadi apa sih spesialnya Hongkong gitu kan? Spesial banget kalau menurut aku sih. Sebenarnya nggak ada kayak misalnya iya kan, nggak. Jadi gini, saya betah di sini selama hampir 9 tahun itu bukan karena laki-laki ya. Jadi perlu digarisbawahin, bukan karena ada laki-laki di sini. Dan teman-teman aku semuanya juga masih ada di Hongkong ya. Ada yang udah ganti majikan kayak gitu juga ada, dan ada yang masih satu majikan itu juga ada yang udah sampai 9 tahunan. Dan ketika aku tanya kepada mereka juga, mereka masih kayak nggak tahu lah Sri, belum ada planning kayak gitu. Padahal ya mereka punya suami kayak gitu kan, punya keluarga kayak gitu. Tapi mereka juga masih yang merasa ya nyaman lah ya, nyaman dalam arti ya memang sih kalau ngomongin pribadi kayak gitu ya, sebenarnya pingin lah ya hidup normal kayak orang-orang kayak gitu, punya keluarga, bisa kumpul dengan keluarga kayak gitu. Tapi yang nggak tahu kenapa ya, yang jelas ketika kerja sudah biasa kerja, terus ada penghasilan, terus kita nanti balik ke Indonesia kan bingung mau kerja apa kayak gitu kan ya. Nggak mandang sok gajinya gede atau apa, nggak, cuman bingung aja ya ketika harus balik ke Indonesia, bingung harus nyari kerja apa, sedangkan kebutuhan keluarga kayak gitu kan nggak ada stopnya, selalu berjalan kayak gitu kan. Jadi ya yang membuat nyaman ya juga bukan karena enak di luar negeri bisa jalan-jalan gini-gini, enggak. Yang namanya jalan-jalan itu kan karena hari libur kayak gitu kan. Hari libur jadi kita wajib, ya nggak wajib sih, hari libur jadi kita ya boleh, dan majikan itu nggak boleh melarang ya, karena itu hak kita sebagai TKW ya. Terus misalnya ada yang tanya, kenapa kalau liburan kok nggak tidur di rumah aja, istirahat di rumah aja kayak gitu ya. Jadi di sini itu ada perhitungannya ya teman-teman. Majikan juga ada perhitungan ke kita, dan kita juga ada perhitungan, ada hak-haknya, dan itu tertulis di surat perjanjian. Jadi ketika libur ya memang itu waktunya libur kita gitu kan. Dan libur bukan berarti kita itu dari misalnya pagi sampai malam, sampai paginya sampai jam subuh ibaratnya kayak gitu dia harus baru pulang gitu. Tidak seperti itu ya teman-teman. Yang namanya kita ikut orang ya, kita punya sopan santun, punya etika kayak gitu kan. Yang namanya libur ya majikan udah kasih libur, berarti kan pagi jam berapa misalnya kita keluar, ya otomatis kita tahu lah, namanya hidup numpang di rumah orang, kita ya lebih tahu jam berapa kira-kira kita harus balik ke tempat kerja ya. Karena sekali lagi kita harus punya etika dan punya
sopan santun. Walaupun kita ada surat perjanjian libur adalah hari kita kayak gitu ya, tapi ya sekali lagi seperti itu ya teman. Misalnya kita nggak keluar rumah ketika liburan kayak gitu ya, jadi seneng banget itu majikan karena dia nggak rugi gitu kan. Karena majikan juga perhitungan ke kita, makanya kita juga ikut perhitungan. Kalau misalnya majikan nggak perhitungan, dia baik, dia nggak pelit, pasti kita sebagai pembantunya juga pasti akan lebih peka, ya kan. Tapi karena majikan kebanyakan seperti itu ya, waktunya kita libur ya kita meminta hak kita untuk bisa libur. Tapi yang pasti begitu kita libur itu bukan melakukan hal yang negatif ya. Jadi ya lebih kayak jalan-jalan, melihat apa pantai atau apa gitu kan ya. Namanya juga hiburan lah ya. Yang penting positif aja. Jadi yang membuat betah itu ya, kalau menurut aku sendiri, suasana sih sama aja ya. Kalau suasana sama aja, yang jelas ya karena kebutuhan yang membuat betah dan membuat jadi kayak nggak mau pulang kayak gitu kan, mau ngapain di rumah. Aku aja sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Kalau ditanya kapan kamu mau pulang kayak gitu kan, sebenarnya aku masih kayak mikir kapan ya tapi ya nggak tahu lah, sebenarnya aku cuma ngejalanin aja hidup ini gitu kan. Tapi walaupun aku cuma ngejalanin aja hidup ini, tapi kan setidaknya aku harus punya tujuan, iya kan, benar nggak sih? Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian sudah kenal Hong Kong, sudah pernah bekerja, kalian pasti akan minta balik lagi ke Hong Kong. Kalau memang kalian masih ada kesempatan, pasti pingin ke luar negeri lagi. Aku yakin gitu. Aku yakin kalau orang yang sudah pernah ke luar negeri pasti dia akan pingin balik lagi ke luar negeri. Walaupun di sini tuh nggak nakal ya, tapi ya kangen aja ya dengan uang gajinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hong Kong ngangenin dan ditinggal itu kayak berat banget ya Allah. Harus gimana coba? Ayo coba gimana ini solusinya? Bingung kan? Jadi seperti itu ya teman-teman, kerja di Hong Kong dimanapun lah ya, intinya seperti itu. Kalau kalian sudah merasa betah, udah merasa nyaman kayak gitu, tapi kalian tetap harus ingat keluarga di Indonesia itu merindukan kalian, ingin kumpul, ingin bareng kayak gitu kan. Hong Kong itu nggak bisa ditinggalin. Nggak bisa ditinggalin ya, seperti itu ya teman-teman. Betah itu bukan karena di sini ada laki-laki ya, sekali lagi, tapi karena merasa nyaman dengan majikan dan merasa membutuhkan ya, kita itu membutuhkan uang ya, yang memang kita udah paham kerjanya seperti itu begitu kan. Jadi ya kenapa tidak gitu kan, kenapa tidak kita, padahal di Indonesia juga kalau misalnya kerja ya sama apa kerjaan seperti itu gitu kan. Sebenarnya seperti itu pun kadang-kadang ya ada juga majikan yang misalnya kita libur kayak gitu ya, pulang libur kita sudah masih harus bekerja, itu juga ada ya teman-teman. Jadi ya tidak semuanya mendapatkan sesuai perjanjian di kontrak kayak gitu ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin keluarga di Indonesia taunya kan enak kerja di luar negeri, jalan-jalan mulu, shopping, foto-foto kayak gitu segala macem. Sebenarnya yang terjadi ya nggak seperti itu, cuman karena memang kalau teman-teman itu kan pasti ada yang setiap minggu itu libur ya teman-teman. Jadi otomatis dia keluar kayak gitu kan untuk menghilangin suntuk kayak gitu. Sebenarnya juga bingung juga ngebagi uang kan, setiap libur pasti habis 100 lebih gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, itu adalah kesempatan ketika kita libur, bisa ketemu teman, bisa jalan-jalan kayak gitu. Jadi nggak ada sih ya yang namanya kalau menurut aku sendiri kayak gitu ya. Kalau menurut aku sendiri ya wajar lah ya, namanya libur kayak gitu, wajar kita jalan-jalan kemana kayak gitu udah wajar. Di Hong Kong itu kan bebas ya teman-teman, bebas dalam artinya bebas segala hal karena kita jauh dari pantauan keluarga. Jauh, misalnya yang punya suami nggak bisa kan suami memantau ketika istrinya libur kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memang mau jadi orang yang bobrok, mau jadi orang yang pemabok atau masuk kemana kayak gitu, sebenarnya bisa aja kan. Apalagi di sini tuh kayak minum-minuman segala macam itu kan dijual bebas di mall-mall tuh banyak banget, mau yang harganya mahal, harganya murah, pokoknya semuanya itu bisa kalau di sini ya. Tergantung bagaimana kita mau memilih kehidupan kita dan memilih jalan kita.
Jadi ya kebayanglah kalau misalnya kita di luar negeri foya-foya melakukan hal kebebasan gitu ya, udah pastilah bagaimana belakangnya ya bisa ditepak dan bisa dipahami lah ya. Jadi ya memang itulah kebebasan TKW ya, yang kadang membuat orang jadi benci gitu kan, benci dengan dengar TKW gitu kan, karena pasti dikiranya identik dengan minum-minuman, mabuk-mabukan sama ya. Pokoknya kayak gitu ya. Nah, jadilah ya, kalau menurut aku sih ya itu adalah pribadi masing-masing lah ya, nggak perlu kita bahas. Yang jelas Hongkong itu menurut aku yang bikin betah sih, bikin betah, tapi ya tetap keluarga prioritas utama. Ya sekali lagi memang kerjaannya berat. Orang Hongkong itu cerewet ya, memang cerewet, kalau ngomong udah apa aja diomong. Tapi ya sekali lagi, daripada